warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Nur Sapitri dengan NPM 21130533299. Saya dari Prodi PGSD Universitas Lampung angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul pengertian tingkatan kegiatan dan upacara dalam siaga. Materi yang pertama adalah pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang umur 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia mensiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan dengan ditandai berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan-satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut dengan barung dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut dengan perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga yang dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi barung utama yang disebut dengan sulung. Kode kehormatan bagi pramuka siaga terdiri atas yang pertama adalah janji yang disebut dengan Dwi Satya, selengkapnya berbunyi Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat baik. Yang kedua yaitu ketentuan moral yang disebut dengan Dwi Dharma. Selengkapnya berbunyi Dwi Dharma, siaga itu patuh pada ayah dan ibu, siaga itu berani dan tidak putus asa. Pramuka siaga pada usia 7-10 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat yang unik dan pada dasarnya mereka merupakan pribadi begitu yang aktif, sikap yang menonjol yaitu keingintahuan yang sangat tinggi, senang berdendang, menari dan bernyanyi, suka meniru, agak manja, sering mengadu dan suka dipuji. Makna tanda kecakapan umum. Makna dari tanda kecakapan umum diatur dalam keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 058 tahun 1982 tentang petunjuk penyelenggaraan tanda kecakapan umum dalam bab 4 yang berisi bentuk, ukuran, gambar, dan warna pasal 12 sebagai berikut. Yang pertama adalah TKU Pramuka Siaga Kelopak Bunga. Kelapa pada TKU digambarkan seperti mulai merekah yang diletakkan miring. Hal tersebut menyimbolkan pramuka siaga sebagai tunas calon bangsa yang siap berkembang. Kelopak bunga. Kelapa digambarkan miring karena walaupun merekah, bunga akan tetap teringat pada batangnya. Hal tersebut memiliki makna walau siap berkembang, pramuka siaga tetaplah terikat kepada orang tua dan keluarganya. Ya, warna hijau latarnya menggambarkan kesegaran pada suatu yang sedang tumbuh. Materi yang kedua adalah tingkatan pramuka siaga. Yang pertama adalah pramuka siaga mula. Siaga mula adalah tingkatan pertama syarat-syarat kecakapan dalam satuan pramuka siaga. Setelahnya baru siaga bantu dan siaga tata. Syarat-syarat siaga mula. Untuk mencapai tingkatan siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah rajin dan giat mengikuti perindukan siaga. Sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut, hafal dan mengerti arti dari Dwi Dharma dan Dwi Satya, dapat memberikan salam dan tahu arti kiasan warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada latihan-latihan pramuka. Yang keenam
adalah bisa berbahasa Indonesia saat pertemuan-pertemuan siaga. Yang ketujuh, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Yang kedelapan adalah setia membayar iuran pada gugus depan sedapat-dapatnya. Uang kita diperoleh dari usaha sendiri. Yang kesembilan adalah selalu berpakaian rapi, memelihara kebersihan badan. Nah, yang ke-10 adalah keagamaan. Keagamaan itu sesuai dengan agama kita masing-masing yang dianut oleh kita sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua, tingkatan siaga bantu. Siaga bantu adalah tingkatan kedua, syarat-syarat kecakapan umum dalam pramuka siaga bantu, selain dari siaga mula dan siaga tata. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkatan siaga bantu yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu, sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat, dapat memelihara bendera bangsa Indonesia. Yang kelima, tahu nama negara, tahu ibu kota negara, dan kepala negara Republik Indonesia. Yang keenam, hafal Pancasila. Yang ketujuh, tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Yang kedelapan, dapat membaca jam. Yang kesembilan, dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin. Dan yang ke-10 adalah dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Tingkatan yang terakhir adalah siaga tata. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga. Setelah siaga mula dan siaga tata, pramuka siaga yang telah menyelesaikan pramuka siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkatan siaga tata. Seorang pramuka siaga tata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat melaksanakan perindukan sebagai siaga tata minimal atau sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua adalah memperlihatkan, mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Yang ketiga adalah tahu beberapa hari raya nasional dan nama-nama pahlawan Indonesia atau pahlawan-pahlawan nasional. Yang keempat, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, tahu arti lambang Republik Indonesia. Yang keenam, tahu nama negara-negara dan bendera kebangsaannya. Yang ketujuh adalah untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra dapat membuat 2 macam hasta yang bermacam-macam bahan yang berbeda. Untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra dapat membuat 2 macam hasta yang bermacam-macam bahan yang berbeda. Yang kedelapan, dapat menyampaikan berita secara lisan atau secara langsung. Nah, yang kesembilan adalah dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada saat kecelakaan. Yang ke-10 adalah tahu makanan-makanan yang bergizi, yang bervitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baiklah, kita masuk materi yang ketiga, yaitu kegiatan pramuka. Adapun ciri-ciri dari kegiatan siaga yaitu menggembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Dalam hal ini, seorang pembina memiliki peran yang sangat penting karena kunci pokok dalam mengemas bahan latihan dan kreativitas itu sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan pembina dengan siaga, maka ketertarikan untuk berlatih akan sangat-sangat tinggi dan bersemangat untuk selalu latihan.
Contoh kegiatan yaitu yang pertama estafet tunas kelapa, yang kedua jota joti, yang ketiga pesta siaga, yang keempat lomba tingkatan, yang kelima jambore, yang keenam geladian pimpinan, yang ketujuh perkemahan bakti, yang kedelapan penjelajahan, yang kesembilan adalah pramuka penggalang, dan yang kesepuluh adalah upacara dan kemah pramuka. Kegiatan pengembaraan, kegiatan keterampilan tali temali, kegiatan baris berbaris, keterampilan sampore atau morse, keterampilan membaca sandi pramuka. Baiklah kakak-kakak dan adik-adik sekalian, kita memasuki materi yang terakhir nih ya, yaitu upacara dalam siaga. Formasi barisan upacara, pembukaan dan penutupan latihan berupa lingkaran dan menyiratkan dunia yang masih dilindungi dan dibina sepenuhnya oleh pembinanya. Siaga porsi terbesarnya adalah Ingar Sasung Tulada, di depan memberikan teladan. Sedangkan siaga porsi terkecil adalah Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberikan membangun atau menggerakkan kemauan, dan Tut Wuri Handayani dari belakang memberikan dorongan. Macam-macam upacara di perindukan siaga. Oke, macam-macam upacara di perindukan siaga meliputi ada 6. Yang pertama adalah upacara pembukaan latihan, yang kedua upacara penutup, yang ketiga adalah upacara pelantikan, yang keempat adalah upacara kenaikan, yang kelima adalah upacara pemberian tanda kecakapan khusus, yang keenam adalah upacara pindah ke golongan penggalang. Ya, baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan dadah. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.